Took a curious deflection. Away by Tanner. Molby lost the flight of the ball. Jones! That's a great strike for Chelsea. They haven't won on this ground in 55 years. And Vinnie Jones has got them off to an ideal start. Cracking shot. And Grobbelaar comprehensively beaten. Roy Keane, Paul Gascoigne, hingga Eric Cantona menjadi nama bengal yang sangat populer di persepakbolaan Inggris. Terdapat pula sosok lain yang punya permainan keras nan kasar. Namun saat semua dihadapkan dengan pria bernama Vinnie Jones, tidak ada yang dapat mereka lakukan, kecuali mendapat rasa sakit hingga terpaksa mengakhiri karir sepak bolanya. Vinnie Jones adalah pemain dengan tipikal yang sangat kasar dan gila. Dia adalah psikopat lapangan yang berlarian dengan celana pendek, menghantam dan menjatuhkan lawan dengan tackle-nya yang berbahaya. Dia pernah dihukum oleh FA karena menyebarkan tradisi permainan keras di atas lapangan. Bahkan dalam sebuah pertandingan, dia pernah mendapat kartu dari wasit meski baru bermain selama 3 detik saja. Catatan itu pun menjadi rekor tersendiri buat sang pemain. Menariknya, Vinnie Jones tidak hanya terkenal di kalangan penggemar sepak bola saja, sebab dia juga merupakan aktor terkenal yang banyak diketahui oleh pecinta film. Sebagaimana diketahui, tepat setelah pensiun, Vinnie Jones memilih terjun ke proyek film dan tergolong sukses dengan dunia barunya itu. Vinnie Jones yang lahir pada 5 Januari 1965 di Watford, Inggris, memiliki perjalanan karir yang sangat menarik. Saat kebanyakan pemain profesional memulai karir di akademi, maka Vinnie Jones hanya bermain di sebuah tim amatir. Dia masuk ke tim divisi ketiga usai bermain di tim amatir dekat tempat tinggalnya. Ketika itu, dia merumput bersama klub non-liga Wealdstone pada 1984 saat baru berusia 19 tahun. Namun meski tidak mendapat pelatihan khusus sebagai pemain muda, Vinnie Jones justru menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagai informasi, Wealdstone mengontrak Vinnie Jones tidak berdasarkan pada kemampuan olah bola sang pemain, melainkan postur tubuhnya yang cukup tinggi di anak seumurannya kala itu. 2 tahun bermain untuk tim tersebut, Vinnie Jones hijrah ke Swedia, bermain untuk IFK Holmsund yang tampil di kasta ketiga. Meski tampaknya jauh dari pandangan tim-tim besar, nyatanya Wimbledon mengendus bakatnya dan memutuskan untuk membawanya kembali ke Inggris 3 tahun kemudian. Di tim itulah namanya mulai dikenal sebagai pemain dengan karakter unik. Di klub berjuluk The Dons itu, Jones sukses membawa Wimbledon meraih gelar juara Piala FA 1998. Keberhasilan menjadi jawara Piala FA 1998 membuat Wimbledon dijuluki media Inggris sebagai The Crazy Gang. Julukan tersebut disematkan karena Wimbledon mampu mematahkan dominasi klub-klub besar Inggris di Piala FA. Secara umum, julukan The Crazy Gang diberikan sebagai gambaran dari ciri permainan Wimbledon yang kala itu mengedepankan gaya permainan keras dan agresif. Vinnie Jones tampil sangat solid di lini tengah dan kerap kali memenangkan bola. Kepribadiannya yang keras menyatu sempurna dengan pasukan Wimbledon. Dia seolah-olah menjadi seorang pemain yang dikirim ke lapangan untuk mengintimidasi dan menghajar lawan. Pada partai final Piala FA melawan Liverpool pada tahun 1988 itulah, Vinnie Jones sukses mengejutkan The Reds di hadapan hampir 100.000 penggemar di Old Wembley Stadium usai meraih kemenangan tipis 1-0. Bersama dengan nama John Fasanu, Dennis Wise, dan Sanchez, Vinnie Jones sukses mencatat namanya di buku sejarah sepak bola Inggris. Maka dari itu, wajar bila kemudian dia dikontrak oleh Leeds United, di mana dia berhasil memenangkan Divisi 2 pada 1989. Setelah itu, Vinnie Jones sempat berkarir di Sheffield United dan Chelsea dari 1990 sampai 1992, tapi dia tak mampu memantapkan posisinya sebagai pemain reguler sampai akhirnya dia kembali ke Wimbledon. Periode keduanya di Wimbledon berlangsung selama 6 tahun dan karirnya berakhir sebagai pemain pelatih di Queen's Park Rangers pada 1998-1999.
Sebagai pemain yang dikenal keras dan mudah emosi, jelas menempatkan nama Vinnie Jones ke dalam kubangan masalah. Meski benar bahwa Vinnie Jones dikenal sebagai gelandang yang memiliki akurasi umpan luar biasa dan finishing yang apik, tapi tackle dan terjangannya kepada pemain lawan akan terus menempel di kepala banyak orang. Februari 1988 mungkin jadi yang paling terkenal dari permainan kerasnya. Kala itu, dia mencengkram testis pemain Tottenham, Paul Gascoigne. Kemudian dia juga sempat melayangkan tackle kerasnya kepada Steve McMahon dari Liverpool di final Piala FA. Beberapa bulan kemudian, dia mengakhiri karir bek Tottenham, Gary Stevens, setelah tackle horornya menerjang kaki Stevens, membuat sang pemain tidak pernah pulih sepenuhnya dari cedera lutut dan pensiun beberapa tahun kemudian. Pemain sekelas Eric Cantona pun tak luput dari aksi berbahaya yang ditampilkan Vinnie Jones. Kala itu, tepatnya pada tahun 1994, dia menerjang bintang Manchester United tersebut dan sekali lagi dia bukan bertujuan untuk merebut bola, namun melukai kaki Cantona. Salah satu momen lainnya yang tak akan dilupakan adalah saat Vinnie Jones harus menerima kartu dari sang pengadil lapangan meski baru bermain 3 detik. Saat masih membela Chelsea dalam sebuah pertandingan yang digelar pada 21 Maret 1992, dia membela The Blues untuk melawan Sheffield United. Namun baru 3 detik laga berlangsung, Jones sudah dapat kartu kuning atas pelanggaran terhadap Dan Whitehall. Dengan watak keras, temperamen, dan tak bisa menahan emosi saat di lapangan, Vinnie Jones bahkan kerap berurusan dengan pihak kepolisian karena sering berkelahi di bar. Ketika kaki tak cukup untuk membuat orang terluka, maka mulut Vinnie Jones tak kalah untuk ikut timbulkan masalah. Pada tahun 1992 atau di periode keduanya bermain bersama Wimbledon, Federasi Sepak Bola Inggris atau FA memberikan sanksi larangan bermain selama 6 bulan kepada Vinnie Jones setelah mengeluarkan komentar mendukung budaya kekerasan dan penggunaan permainan kotor dalam sepak bola. Komentar tersebut dikeluarkannya dalam tayangan video berjudul Soccer's Heartman. Termasuk sanksi larangan bermain selama 6 bulan dari FA, total Vinnie Jones telah terlibat dalam 40 kasus disiplin pada musim 1992-1993. Sikap bengalnya saat itu pun membuat pimpinan Wimbledon, Sam Hammond, berang bukan kepalang. Namun kemurkaan Hammond tak menggoyahkan posisi Vinnie Jones yang kala itu baru saja kembali ke Wimbledon. Sudah memiliki awal karir yang unik dan perjalanan yang sangat mencekam, nama Vinnie Jones tidak menghilang begitu saja. Saat dia memutuskan bertahan selama 6 musim di periode keduanya bersama Wimbledon, pada akhir musim 1997-1998, Vinnie Jones memutuskan hengkang ke QPR. Saat masih berkostum QPR itulah Vinnie Jones mulai merambah karir di dunia akting. Dia yang masih terikat kontrak dengan QPR menerima tawaran sutradara Guy Ritchie bermain dalam film bergenre komedi Lock, Stock and Two Smoking Barrels pada tahun 1998. Dalam film tersebut, Vinnie Jones berperan sebagai seorang penjahat. Sikap bengalnya di lapangan hijau menjadi salah satu alasan Ritchie memberikan peran penjahat kepada sang pemain dalam film garapannya itu. Lalu setelah gantung sepatu pada 1999, Vinnie Jones semakin fokus menekuni karir di dunia film. Di tahun 2000, Vinnie Jones lantas kembali bermain di film garapan Ritchie dengan judul Snatch. Lagi-lagi dia berperan sebagai penjahat. Berkat akting yang tergolong apik, ia masuk ke dalam penghargaan dalam nominasi Best British Actor di ajang Empire Awards. Merasa sangat percaya diri dengan karir aktingnya, Vinnie Jones memutuskan untuk langsung melebarkan sayap dengan menggeluti seni peran di Hollywood. Film pertama Vinnie Jones di Hollywood adalah Gone in 60 Seconds, film garapan sutradara Dominic Sena. Dalam film yang dibintangi Nicolas Cage dan Angelina Jolie itu, dia berperan sebagai penjahat dengan karakter pria bernama The Sphinx. Setahun berselang, Dominic Sena kembali mengajaknya berperan di film Swordfish. Dalam film tersebut, lagi-lagi Vinnie Jones berperan sebagai seorang penjahat. Karir film mantan pemain yang dikenal garang ini kian teruji saat ia beradu akting dengan Jason Statham dalam film Mean Machine tahun 2001.
Saat itu Vinnie Jones mendapat peran utama. Vinnie Jones sendiri telah bermain di lebih dari 70 film sampai saat ini. Menyusul perangainya yang bengis dan tak kenal ampun di atas lapangan, karir film Vinnie Jones juga kerap memunculkan dirinya sebagai sosok yang kejam sebagai penjahat. Namun dengan begitu, Vinnie Jones justru lebih mudah menjiwai karakternya di berbagai film. Barangkali hal itu pula lah yang membuatnya sukses dan punya capaian yang sangat luar biasa di dunia film. Namun sayangnya, karena karakter bengalnya itu pula, dia masih belum putus hubungan dengan polisi. Pada Desember 2003, Vinnie Jones terlibat dalam kasus kriminal setelah melakukan penyerangan penumpang di pesawat. Saat itu dia menampar seorang penumpang dan mengancam membunuh salah satu petugas kabin pesawat. Aksi tersebut dilakukan di bawah pengaruh minuman keras. Akibatnya, Vinnie Jones didenda 1.100 pounds dan diperintahkan untuk melakukan 80 jam pelayanan masyarakat. Namun meski dia seringkali tampak sebagai pria yang kejam dan tak takut dengan apapun, nyatanya Vinnie Jones tetap tak punya kuasa saat Tuhan telah menakdirkan hal buruk untuknya. Pada tahun 2013, dokter menyatakan bahwa ia mengidap penyakit kanker kulit. Tak hanya Vinnie Jones, istrinya, Tanya Terry, yang pada akhirnya meninggal di tahun 2019 juga mendapat diagnosis penyakit serupa. Vinnie Jones sendiri enggan menyerah dengan keadaan melalui pengobatan khusus. Pada tahun 2016, dia dinyatakan sembuh dari penyakit mematikan tersebut. Dia lantas mengungkapkan bahwa kanker merupakan lawan paling berat yang harus dihadapi dalam hidupnya. Kanker adalah kata yang buruk. Aku pernah menghadapi tantangan berat dan buruk saat aku masih menjadi pesepak bola. Namun kanker adalah lawan yang paling kuat dan paling menakutkan dalam hidupku. Setelah mendapat cobaan yang sangat berat berupa penyakit kanker dan ditinggal pergi istrinya, Vinnie Jones masih terus menyibukkan diri di dunia perfilman. Dan tak jarang mendapat panggilan untuk menjadi presenter sebuah acara dan bintang iklan.